Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Disida Nabil dengan teman saya, Sasa Pamuji Santoso, akan melakukan demo implementasi database NoSQL pada aplikasi project management. Nah, untuk DBMS-nya saya menggunakan MongoDB Atlas. Selanjutnya untuk framework-nya, untuk front end saya menggunakan React Fit, dan untuk back end-nya saya menggunakan Express.js. Nah, seperti ini untuk tampilan login awal. Nah, kita langsung saja untuk running aplikasinya dulu. Pertama-tama kita run backend-nya dulu. Nah, kita tunggu sampai connect ke database MongoDB-nya. Nah, seperti ini sudah connect ke database MongoDB-nya. Selanjutnya kita run untuk bagian front end-nya. Nah, ini udah run. Langsung saja kita buka linknya. Nah, seperti ini tampilan awalnya, tampilan sign in-nya, dan seperti ini untuk tampilan sign up-nya. Nah, selanjutnya saya akan membahas environment yang saya pakai. Nah, di sini eh, untuk environment Node.js-nya saya menggunakan port 8000 sebagai running backend-nya. Untuk localhost-nya running di localhost 8000, port 8000. Nah, selanjutnya ini untuk koneksi database-nya dari MongoDB Atlasnya menggunakan MongoDB URL seperti ini. Selanjutnya untuk aplikasinya kita pakai kita tambahkan cookies. Selanjutnya untuk autentikasi dari aplikasi kita tambahkan juga Google Auth Platform supaya aplikasinya lebih terjamin keamanannya juga. Nah, di sini kita tambahkan eh, front end originnya untuk supaya tidak terkena cross origin resource sharing dari eh, dari web browsernya. Langsung saja kita coba untuk melakukan login dari aplikasinya. Di sini kita coba sign up menggunakan Google Platform saja. Coba kita sign up. Nah, ini yang udah ada, berarti kita coba yang lainnya untuk akun yang lain. Nah, seperti ini. Ini kita sudah bisa login. Nah, untuk akun yang pertama kali dibuat, ini kita langsung membuat workspace baru dan langsung menjadi owner dari kita set untuk menjadi owner dari workspace tersebut. Nah, supaya apa? Supaya nanti tampilan dari awal untuk masuk itu bisa langsung mencoba bagaimana mengelola sebuah project. Nah, langsung saja. Nah, di sini untuk backend-nya itu berjalan di index.ts index.ts atau TypeScript. Nah, dan di sini untuk kode-kodenya di dalamnya sangat mungkin cukup panjang. Nah, mungkin kita hanya akan membahas bagian aplikasinya. Nah, ini untuk dashboard workspace-nya, dan di sini kita ada tampilan untuk semua tugas yang diberikan kepada kita atau yang kita masuk ke dalam proyeknya. Nah, di sini untuk juga mengelola member dan juga mengelola setting. Nah, mungkin saya sudah membuat akun untuk bisa kita langsung surfing atau
melihat langsung bagaimana aplikasinya bekerja. Nah, ini udah ada akun yang sudah saya buat isi untuk project dan tasnya. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Nah, di sini untuk kita dashboard ada card untuk total task, total total tugas yang terlambat kita kerjakan, habis itu total tugas yang sudah kita kerjakan. Sebenarnya ini untuk project yang ada atau kita ikuti atau yang ada di dalam workspace ini. Nah, semisal nanti kita membuat workspace baru, nah nanti di sini akan beda lagi untuk tampilannya. Nah, ini ada recent task, itu ada recent member yang ada di dalam workspace tersebut. Nah, selanjutnya kita akan buka ke bagian tasnya dulu. Nah, di sini ada tampilan tasnya. Setelah itu di sini kita bisa lihat ada menu member. Nah, di sini kalau kita ingin ngerekrut member itu kita bisa invite orangnya menggunakan link. Nah, ini nanti kita share link, habis itu linknya ditaruh di sini di browser. Setelah orang itu search di browser, nah orangnya akan langsung otomatis akunnya masuk ke dalam workspace tersebut. Mungkin kita bisa contohkan dengan akun sebelumnya ini. Nah, ini udah masuk di akun sebelumnya. Nah, di akun sebelumnya kita tambahkan dulu. Bentar. Nah, ini kita coba kita paste di sini dan kita enter. Nah, langsung ke tampilan ini join workspace. Nah, kita udah join workspace. Nah, ini kita langsung auto masuk ke dalam workspace yang tadi, akun yang sebelumnya. Nah, menggunakan eh, ini akun yang baru kita buat. Coba kita logout, habis itu kita login lagi menggunakan akun yang belum yang ini, akun yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat membernya siapa saja yang masuk. Nah, ini ada tambahan tadi raise join di tanggal 25. Lanjut kita bisa lihat untuk membernya di sini. Nah, untuk member di sini ada 3 role, yaitu owner, admin, dan juga member. Nah, untuk owner itu kita bisa eh, membagikan role pada masing-masing orang yang masuk ke dalam workspace kita dan juga mengelola semua fitur yang ada di dalam workspace tersebut. Nah, kita coba ubah salah satu anggotanya menjadi role admin dan satunya menjadi role member. Selanjutnya untuk role admin ini kita bisa view, bisa create, bisa edit task, habis itu bisa manage settings dan juga manage project settingsnya. Dan untuk member itu hanya bisa melihat, mengedit task yang dibuatnya sendiri. Nah, seperti itu, dan kita langsung ke settingnya. Nah, di sini karena saya masuk menggunakan akun ownernya, jadi kita bisa mengedit workspace settingsnya. Nah, di sini kita bisa ubah workspace name-nya. Nah, langsung kita ubah seperti ini. Kita hapus, langsung terubah di sini. Nah, nanti bisa kita delete juga nanti di sini. Nanti ada pop up atau kita delete atau tidak. Kalau kita tidak, nah ini tidak terdelete. Nah, lanjut aja.
ke project. Nah, di sini project itu kita bisa membuat project baru di dalam workspace-nya. Jadi workspace itu fungsinya untuk mengelola banyak project dan satu project itu bisa mengelola banyak tugas yang bisa maksudnya yang satu project itu bisa banyak mengelola banyak tugas. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita dapat project baru, misal project main basket seperti itu, main basket ya kita main basket. Ya. Nah, ini ada project baru namanya main basket. Deskripsinya karena kita owner, kita bisa mengubah deskripsi dan nama dari projectnya. Itu, nah kita coba lihat di project mini soccer. Ini ada tugas baru. Kita coba buat tugas baru di sini. Pas titelnya coba kita cari pemain. Nanti mulai pemain. Ini opsional, bisa kita kosongkan nggak apa-apa. Misal kita langsung buat, nah ini yang harus kita masukkan. Nah, misal yang ada tulisan opsionalnya, ini tidak harus kita eh, kita isi, nggak harus kita isi. Nah, di sini kita bisa assign to siapa. Ini Rei, eh, hari terakhirnya kapan, misal tanggal 3, kita mainnya tanggal 3, due date-nya. Selanjutnya statusnya kita buat to do yang harus prioritinya medium atau high. Itu kita bisa buat. Nah, ini bisa kita buat ini to do. Nah, kita juga bisa mengeditnya juga di sini. Misal kita tambahkan deskripsi, cari 22 pemain. Ini ya, sudah kita ubah, kita juga bisa ubah untuk prioritinya. Coba kita ubah prioritinya menjadi medium saja, biar beda dari. Nah, ini kita bisa filter. Nah, advance filter untuk kolom-kolomnya kita bisa lebih simpelkan lagi. Misal nggak ada actionnya atau nanti kita nggak ada titelnya, seperti itu. Jadi ini bisa. Nah, selanjutnya kita coba lihat untuk fitur role-nya. Kita logout dulu ke dalam akun yang admin. Ini kita login admin menggunakan email dan password saja. Coba kita masuk tidak menggunakan eh, tidak menggunakan Google platform, Google Out platform. Nah, di sini ada Workspace. Nah, yang My Workspace ini otomatis terbuat dari ketika kita pertama membuat akun. Nah, ini ada Workspace yang kita masuk ke dalamnya, refreshing. Nah, tadi kita buat tadi kan menggunakan yang akun satunya, akun yang owner. Nah, di sini akun admin itu bisa melihat siapa saja membernya, kan, tapi untuk admin itu tidak bisa mengubah role dari masing-masing orang yang masuk ke dalam workspace ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk settingnya ini juga nggak bisa ngapa-ngapain juga admin. Nah, admin itu hanya bisa mengelola setting dari projectnya. Misal dalam untuk mini soccer, admin itu bisa mengupdate-nya seperti itu. Dan admin itu bisa juga untuk delete projectnya. Bisa kita lihat projectnya, bisa juga untuk delete tasknya dan edit tasknya. Misal kita di task pemain, cari pemain untuk main. Nah, seperti itu. Nah, admin itu bisa untuk membuat mengedit task-task dari ini. Meskipun ini tidak diperuntukkan untuk kita atau tidak kita buat seperti itu. Coba kita logout, lanjut kita pakai
akun yang member. Coba kita login menggunakan akun yang member tadi. Nah, di sini untuk akun yang member tadi, kita coba masuk ke workspace grupnya, kita masuk ke sini. Nah, di sini untuk member itu hanya ada tampilan member dan tidak ada tampilan setting karena untuk permission yang kita buat itu tadi eh, member itu cuma bisa melihat tas-tasnya saja atau tugas-tugasnya saja seperti itu. Nah, untuk tadi untuk membernya kita bisa mengubah untuk update dari tasnya. Nah, untuk coba kita update ini kan tadi bisa. Selanjutnya kita coba update yang bukan untuknya. Nah, di sini dia bisa juga untuk update. Nah, tapi member tidak bisa mendelete tasnya. Nah, nanti ada tulisan error file 1401. Ini belum di fix, belum nanti mungkin fixnya kalau member itu tulisan delete tasnya dihilangkan atau pas delete tasnya ada peringatannya enggak seperti ini tapi muncul seperti ini. Bentar, bentar. Nah, muncul seperti ini lagi nanti. Nah, udah mungkin itu saja dari aplikasinya. Tidak ada yang ada fitur lagi yang bisa kita explore. Habis itu kita coba explore di database-nya. Nah, seperti ini untuk database-nya. Untuk database-nya namanya itu tes, dan untuk koleksinya di sini ada pet, ada user, ada task, ada roles, ada project, ada member, sama juga ada accounts. Nah, di sini untuk workspace-nya kita bisa lihat di sini ada ID-nya. Tadi ini auto generate ID, name atau namanya tadi refreshing. Nah, ini kita kasih dulu namanya refreshing. Untuk deskripsinya tadi space-nya dibuat oleh Rizaldi. Habis itu ownernya siapa nanti. Nah, di sini untuk invite code-nya di dalamnya tadi itu ini kapan dibuat dan kapan terakhir kali diupdate seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4 WordPress itu karena tadi ada 4 akun baru yang buat itu untuk buat WordPress. Kalau kita tambahkan WordPress lagi di sini, dan nanti kita bisa buat WordPress baru lagi. Kita eh, buat WordPress seperti ini, kelola semua tugas yang kita buat WordPress ini. Nah, nanti ini kita coba refresh. Nah, ini ada ketambahan WordPress Unitas seperti itu. Nah, lanjut ini yang untuk usernya ini ada email dan profile picture dari dia seperti ini. Nah, di sini profile picture diambil dari misal Google ya, nanti masuk ke Google. Nah, kalau ini untuk profile picture-nya kita bisa lihat seperti itu. Dan di sini untuk passwordnya itu saya menggunakan Bcrypt, jadi langsung ke export di dalam database-nya.
dan lanjut ke tasnya. Nah, di sini tasnya ada project itu dibuat oleh ID yang tadi siapa tadi. Nah, workspace-nya dibuat oleh siapa, nah statusnya, priority-nya, terus assign-nya ke siapa, ini ID-nya. Nah, untuk dibuat oleh siapa, ini ID-nya juga untuk apa tugas masa berlaku tugas atau ada deadline tugasnya, dan ini kode tugasnya. Nah, ini auto untuk kode tugasnya ini eh, random seperti itu, dan role-nya. Nah, di sini ada 3 role tadi, role owner, ini permission-nya ada create, edit, delete. Nah, seperti itu banyak ini. Nah, untuk admin, untuk permission-nya ada 8. Selanjutnya untuk member itu permission-nya cuma 3, view, create, sama edit. Lanjut untuk project-nya. Nah, untuk project itu seperti ini. Kita buat project, ini workspace-nya, ID workspace, terus ini dibuat oleh siapa, seperti itu. Dan juga member itu untuk kita ngeset member yang ada di dalamnya, seperti itu. Dan misal untuk ID membernya, habis itu user ID-nya, habis itu workspace-nya, dan role-nya itu apa, seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Dan untuk yang terakhir, autentikasinya saya menggunakan Google Auth Platform. Sudah seperti itu demo aplikasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.